Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita di jalan ilmu dan amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita dan mengampuni seluruh dosa kita. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair, masih pada Al-Kabiratus Sabi'ah, yaitu dosa besar yang ketujuh. Beliau mengatakan aklur riba, yaitu memakan riba. Dan kemarin kita sudah bahas bahwasannya makna dari ar-riba secara bahasa adalah az-ziyadah atau an-nama, sesuatu yang bertambah, sesuatu yang bertambah. Adapun makna secara istilah syariat adalah mubadalatun maliyah fiha ziyadatun khassah atau ta'khirun fi asya'in makhsusah, yaitu saling bertukar, ya, saling bertukar antara harta seseorang dengan orang yang lainnya pada pertambahan yang khusus atau mengakhirkan pertambahan tersebut. Kita sudah bahas kemarin, pertambahan yang khusus yang dimaksud adalah ketika seseorang menukar barang ribawi, ya, satu dengan yang lainnya tidak sama nilainya. Contohnya emas 1 gram ditukar dengan emas 2 gram, maka terjadi riba di sana. Atau takhir, atau kemarin kita bahas adalah at-takhir, yaitu mengakhirkan. Ketika seseorang berhutang kemudian meminta tenggang waktu, kemudian orang yang memiliki harta mengizinkan dengan syarat hartanya bertambah, mengembalikan dengan pertambahan. Maka yang pertama disebut riba al-fadl, kemudian yang kedua adalah riba nasi'ah. Atau dari kesimpulan keseluruhan, riba adalah kullu qardin jara naf'a, ya, setiap pinjaman yang sifatnya qard, bukan ariyah. Kemarin kita sudah bahas pinjaman yang sifatnya qard. Qard adalah pinjaman yang berpindah kepemilikan, seperti pinjam uang contohnya, pindah kepemilikan, yang demikian kemudian menghasilkan manfaat, maka di situ terjadi riba. Dan saat ini kita melanjutkan dari pemaparan muallif, yaitu al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ketika beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, dia tidak akan bangkit melainkan bangkitnya seperti orang yang kerasukan syaitan disebabkan dari kegilaannya. Kita sudah bahas kemarin, di sini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan bangkit di sini adalah bangkit dari kuburnya, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam kondisi terhuyung-huyung seperti orang yang kerasukan syaitan. Adapun makna kedua adalah kegiatan mereka di dunia, yaitu aktivitas mereka di dunia sangat serakah, tidak peduli dengan siapa lawan bicaranya atau siapa pemilik harta tersebut, maka dia akan rampas, dia akan makan dengan segala macam cara. Ini adalah efek buruk dari praktek riba. Dan di sini Syekh Utsaimin memaparkan satu halaman atau satu halaman dari ayat riba, dimulai dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Dijelaskan oleh beliau, ayat yang tadi saya baca maksudnya, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba tidak akan bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang kerasukan syaitan.
disebabkan karena kegilaannya terhadap harta tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian ini karena sebabnya mereka mengatakan sesungguhnya jual beli ini sama dengan riba. Ini juga sudah kita bahas. Ini adalah sebab utama seseorang terjatuh kepada riba adalah tidak mengembalikan perkara hukum riba ini kepada syariat, tetapi mereka mengembalikan hukum perkara riba kepada akalnya. Akhirnya mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli ini sama dengan riba menurut akalnya. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin ini adalah qiyas yang batil, qiyas yang tidak benar, analogi yang keliru. Sebagaimana analogi dari iblis yang mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dirinya lebih baik daripada Adam. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api ya Allah, Adam dari tanah. Kok saya yang sujud kepada Adam? Kenapa? Menurut iblis api lebih baik daripada tanah. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, qiyas seperti ini, analogi seperti ini dipakai juga oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin dalam melakukan praktek riba. Apa sih bedanya jual beli dengan riba itu? Sama-sama tukar menukar harta dan dalam rangka mendapatkan keuntungan, kan begitu. Hanya saja caranya yang ini minjemin, kalau ini tukar menukar barang. Ya, ini tukar menukar barang. Yang jual beli seseorang menyerahkan uang kepada pembeli, kepada penjual, kemudian si penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Adapun riba bagaimana? Menurut mereka sama. Bukankah kita juga saling tukar menukar hanya saja uang barangnya? Kita katakan beda. Dalam praktek riba, siapa yang sebenarnya mendapatkan keuntungan? Si pemilik harta secara sepihak. Adapun jual beli, siapa yang mendapatkan manfaat? Dua-duanya. Satu menginginkan barang tersebut, yang satu lagi mendapatkan keuntungan dari hasil jualannya, kan begitu. Adapun praktek riba, keuntungan dari pihak pemilik harta saja. Jika sang peminjam ditanya, sebenarnya Anda mau nggak pada asalnya kalau pinjam harta Anda kembalikan plus tambahannya? Ya sebenarnya saya nggak mau, tapi gimana lagi, saya butuh, kan begitu jawaban. Apakah ini dikatakan dia menerima manfaat? Tidak, karena dia terpaksa. Jual beli ada paksaan? Ada. Ini bedanya. Tapi mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba, dan atas perkataan seperti ini atau qiyas yang keliru seperti ini Allah mengatakan la yaqumun, mereka tidak akan bangkit. Dalam dua penafsiran tadi, imma bangkit di akhirat atau aktivitas dunianya, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, kecuali seperti kondisi orang yang kerasukan syaitan. Kalau dinisbatkan kepada negeri akhirat jalannya sempoyongan, atau apabila dinisbatkan ke kegiatannya di dunia, dia adalah orang yang rakus terhadap harta manusia. Dia adalah orang yang rakus terhadap harta manusia. Bahkan orang yang melakukan praktek riba nampak kegilaannya. Dia rela bahkan menyetorkan uangnya, yang penting orang makan riba, dia rugi nggak masalah. Seperti praktek bank ribawi contohnya. Ya, pernah saya diskusi dengan salah seorang customer service bank ribawi. Saya memohon untuk menghilangkan persetujuan bunga, persetujuan mendapatkan bunga oleh nasabah. Mohon maaf Pak, tidak bisa. Ya, mohon maaf tidak bisa karena sistem, kan begitu. Kemudian saya tanya, sebenarnya kalau saya nggak terima bunga, bukankah bank itu tidak berkurang uangnya? Justru kalau saya terima bunga,
bank akan berkurang uangnya. Ya tetap karena itu adalah pegawai ya. Tidak bisa Pak, karena sistem. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sistem tersebut sudah tidak sesuai dengan akal sehat sebenarnya. Ya, tidak sesuai dengan akal sehat. Inilah praktek-praktek maksiat, selalu memutarbalikkan akal sehat. Segala macam maksiat, termasuk yang pertama adalah syirik. Syirik itu praktek yang sangat memutarbalikkan akal sehat. Bagaimana mungkin seseorang meminta kepada sesuatu bukan pemiliknya? Contohnya seseorang meminta sesuatu, berdoa kepada kuburan contohnya. Gimana caranya? Coba. Orang yang ada di kuburan butuh doa atau mengabulkan doa? Butuh doa, tapi dia malah minta doa. Ini menunjukkan akalnya sudah terbalik. Atau seseorang meminta kepada pohon, meminta atau menggantungkan dirinya kepada jimat, padahal yang dia gantungkan nasibnya atau yang dia minta sesuatu tersebut tidak mempunyai apa-apa, tidak bisa membela dirinya sendiri bahkan. Ya, itu adalah bukti bahwasanya maksiat mengubah akal sehat, syirik yang terbesar. Kemudian pembahasan kita adalah riba. Ya. Allah mengatakan, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Yang demikian sebabnya mereka mengatakan jual beli sama seperti riba. Karena sebab qiyas tadi. Makanya kita wajib hukumnya mengembalikan seluruh perkara hidup kita kepada dalil, bukan kepada akal. Kalau kembalikan kepada akal pasti keliru nanti. Kemudian Allah melanjutkan, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Maka ini adalah dua statement yang bertolak belakang. Mereka mengatakan jual beli seperti riba, tapi Allah bantah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Apa yang bisa kita ambil dari dua statement yang bertolak belakang ini? Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya hukum syar'i dikembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, itu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, bantahan dari Allah. Ini hukum syar'inya. Adapun hukum akalnya, hukum kiasnya, mereka mengatakan al-bai'u mithlu riba. Jual beli sama seperti riba. Allah bantah dengan enggak. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Enggak sama jual beli dengan riba. Ini membuktikan bahwasanya seluruh kesimpulan kita kembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, kemudian Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Barang siapa yang sudah mengetahui hukum dari Tuhannya, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, maka segera berhenti, kata Allah. Di situ ada penggunaan kalimat fa. Di dalam bahasa Arab, fa itu adalah tujuannya untuk menyebutkan sesuatu dalam bentuk berurutan tanpa jeda. Saya ulang, fa itu tujuannya adalah untuk menyebutkan sesuatu yang berurutan tanpa jeda. Fa itu sering diterjemahkan maka dalam bahasa Indonesia. Kalau saya sebutkan bahasa Indonesia, satu, maka, dua, maka, tiga. Ini menunjukkan urutan. Berbeda dengan saya mengucapkan dan, satu, dan dua, dan tiga. Ini sederajat, bukan berurutan. Kalau fa tujuannya berurutan, bawah lagi, kemudian bawahnya lagi, tapi tanpa jeda. Adapun jika saya sebutkan thumma, yang biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kemudian, ini adalah menyebutkan sesuatu secara berurutan dan berjeda. Satu, kemudian dua. Kemudian berarti mungkin ada jeda ketika
Setelah menyebutkan satu jeda kemudian datang dua. Tapi kalau fa ini adalah bermakna langsung. Maka Allah mengatakan di sini, faman ja'ahu mau'izhatum min rabbih fantaha. Barang siapa yang sudah mengetahui hukum riba dari Allah Subhanahu wa taala, fantaha, maka langsung berhenti tanpa jeda. Maka langsung berhenti tanpa jeda. Sebagian kaum muslimin, Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya sudah terlanjur praktek riba dan saya sekarang sudah mengetahui, tapi kalau saya keluar, saya nggak tahu besok makan apa. Subhanallah. Ya, subhanallah. Hal yang mubah saja kita nggak boleh menisbatkan seperti ini. Hal yang mubah contohnya. Pekerjaan yang mubah, kita keluar, besok makan apa ya? Seakan-akan pekerjaan itu adalah sumber rezeki kita. Apakah pekerjaan tersebut Ar-Razzaq? Yang Ar-Razzaq siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika pekerjaan itu haram. Kemudian dia mengatakan, kalau saya keluar kemudian saya makan apa? Nah, kata Allah, fantaha. Kemudian Allah mengatakan, falahu ma salaf. Kemudian yang lalu yang dia belum tahu ilmunya, maka insyaallah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falahu ma salaf wa amruhu ilallah, dan perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, mengomentari dalam firman Allah ini, alhamdulillah, yakni al-akil lirriba idza ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Beliau mengatakan alhamdulillah, yakni kepada pelaku riba yang sudah mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhenti. Falahu ma salaf, dan yang lalu sudah dimaafkan oleh Allah. Yaghfiru lahu kullama salaf. Allah mengampuni seluruh dosanya yang pada saat itu dia belum mengetahui itu adalah riba. Wala yu'khadhu alaihi, ya, dan Allah tidak akan mengazabnya. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin, kata beliau, akan tetapi, idza ja'atil mau'izatu, jika sudah datang hukum Allah Subhanahu wa taala kepada dia, walahu riban fi dhamimin nas, wajaba alaihi an yusqitahu lianna Allah qala falahu ma salaf. Ya. Adapun jika datang dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mengetahui, dan uang ribanya, jadi dia adalah sang peminjam. Dia adalah sang peminjam, uangnya sudah bertambah di tangan orang lain, ya, wajaba alaihi ayyusqitah, wajib bagi dia menggugurkan hutangnya. Ya, seumpama si A pernah meminjamkan harta kepada si B 1 juta, belum tahu dia hukum riba, ternyata sudah ada kesepakatan si B mengembalikan kepada si A 1,5 juta. Sebelum mengembalikan, dia mengetahui ternyata ini riba, sementara kesepakatan sudah terjadi, uangnya sudah dipegang oleh si B. Bagaimana? Wajib bagi dia hanya menghitung 1 jutanya, yang 500-nya harus dia gugurkan, walaupun dibayar tidak boleh dia terima. Kata Allah, falahu ma salaf. Ya, falahu ma salaf. Nanti juga disebutkan, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Apabila engkau telah taubat dari riba, maka silahkan ambil pokok hartanya saja. Ru'usu amwalikum, ra'su malnya saja, yaitu pokok hartanya saja. Amma ma baqiya falaysa lahu. Adapun sisanya selain dari uang pokoknya, maka tidak boleh diambil. Walihada a'lana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan pada haji wada', a'lanan ila yaumil qiyamah. Ya. Beliau mengumumkan tentang hukum yang berlaku sampai hari kiamat. Beliau mengatakan, ribal jahiliyah maudhu'. Riba yang terjadi pada kaum jahiliyah harus dihapuskan.
Apa yang dimaksud ribal jahiliyah? Dalam pengumuman Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ar-riba alladzi kanu yatarabawna fil jahiliyah mawdu'." Kebiasaan riba pada orang jahiliyah pada saat itu, ya, ketika mereka sudah masuk Islam harus ditinggalkan. Dan yang melakukan adalah kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu paman beliau yang bernama Al-Abbas. Paman beliau yang bernama Al-Abbas. Beliau mengatakan, awwalu riban adha'u ribal Abbas. Riba yang pertama kali saya harus hapuskan, saya harus buang, ya, adalah ribanya Al-Abbas, ribanya paman saya sendiri. Ini adalah bentuk, kata Syekh Utsaimin, seorang penasehat yang bijaksana, seorang pemimpin atau penasehat yang bijaksana. Ketika ingin mengubah kesalahan atau kekeliruan pada sebuah kaum, dia mulai dari kerabatnya sendiri atau orang terdekatnya sendiri. Ini adalah sebuah contoh, ya, bagi kita semua. Barangkali kita diberikan mandat untuk memimpin, kita diberikan sebuah jabatan, maka perhatikan kerabat kita dulu ketika kita ingin membenahi manusia. Yang pertama justru diri kita, kemudian kerabat kita, kemudian baru orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun?" Akankah kalian menyuruh manusia berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri dan kalian mengetahui isi dari Alkitab? Tidakkah kalian berpikir? Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, riba yang pertama kali saya hapuskan ribanya paman saya Al-Abbas. Dan ribanya Al-Abbas caranya adalah seseorang yang meminjam harta kepada orang lain, ya, kemudian diberikan tempo 1 bulan barangkali. Ketika jatuh tempo, sang pemilik harta menagih. Ternyata sang peminjam belum siap mengembalikan hartanya dengan mengatakan, mohon maaf, saya belum ada harta saat ini, mohon ditangguhkan. Maka sang pemilik harta mengatakan, baik, saya tangguhkan bulan depan dengan syarat nambah sekian. Contohnya si A kepada si B meminjam 1 juta, si B meminjam 1 juta. Kemudian ketika ditagih belum ada uang, si B kemudian mengatakan tolong tangguhkan bulan depan. Si A mengatakan baik, siap, nggak apa-apa, tapi tambah 100.000 barangkali. Kemudian pada bulan depan ketika ditagih, si B mengatakan masih belum punya, tolong ditangguhkan bulan depannya lagi. Tidak mengapa, tambah 200.000. Dan begitu. Bukankah ini termasuk riba yang dijalankan oleh kaum muslimin di dalam meminjamkan hutangnya? Ini adalah riba jahiliyah yang pertama kali dihapuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-hasil, kesimpulannya, anna Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi wa rahmatihi wa lutfihi ya'ridu taubah. Kesimpulannya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh kemuliaannya dan kasih sayangnya serta rahmatnya, Allah menawarkan kepada manusia yaitu taubat. Allah mengatakan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih falahu ma salaf. Kalau sudah datang hukum Allah kepada dia, dia sudah faham hukumnya, maka segera apa? Berhenti. Fantaha, segera berhenti. Falahu ma salaf, yang sudah dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Akan tetapi Allah juga mengancam. Allah memberikan tawaran untuk taubat.
lanjutan ayatnya Allah mengatakan waman ada, dan barang siapa yang kembali. Lafadz kembali menunjukkan bahasanya dirinya sudah tahu tetapi tetap melakukan. Waman ada, dan barang siapa yang kembali. Apa kata Allah? Faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni api neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maksudnya kekal di sini adalah panjang masa siksanya di neraka. Karena sesungguhnya satu-satunya amalan yang kekal di neraka adalah kufur dan syirik. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum shadiqin. Atau sebelumnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah meluluh lantakkan harta riba dan mengembangkan harta sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah meluluh lantakkan dengan bahasa yamhaqu. Yamhaqu itu bahasanya adalah menghancurkan, ya, menghancurkan. Bentuk penghancurannya tidak langsung. Bentuk penghancurannya adalah sedikit demi sedikit, kemudian bahkan sampai bisa minus. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Antum enggak lihat orang yang praktek riba kemudian besoknya langsung habis hartanya? Enggak. Kapan? Tahun depan, atau mungkin beberapa tahun ke depan. Allah menjanjikan hal ini, yamhaqullahu riba. Pasti Allah tidak mungkin mengkhianati janjinya. Allah akan meluluh lantakkan harta riba. Sementara sedekah, harta sedekah, Allah akan kembangkan harta sedekah. Beliau mengatakan di sini, yatlifuhu lakin at-talaf naw'an. Allah pasti menghancurkan harta riba, dan bentuk penghancurannya ada dua, kata beliau. Yang pertama, talafun hissiyun, ya, penghancuran secara zahir, nyata. Ka'an yusallita ala malihi afatu nafsih, yaitu Allah akan memberikan di hartanya banyak kebutuhan yang menguras hartanya. Kebutuhan-kebutuhan tidak terduga, sehingga hartanya apa? Terkuras. Imma an yamrid, ya, bisa jadi orangnya dibuat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtaju ila dawa'in wa mu'alajat. Kemudian butuh obat sana, obat sini, enggak sembuh-sembuh. Ya, butuh obat sana. Ternyata belum. Dia berobat ke sana lagi, lebih mahal lagi. Dan pelakunya tidak merasa itu adalah efek dari ribanya. Au yamrad aslahu au yusrif au yahtarik. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tahu-tahu menjadikan dia boros di dalam mengeluarkan hartanya sampai dia hancur, hartanya habis. Au yahtarik, atau bahkan bisa jadi hartanya mengalami sesuatu bencana, contohnya seperti kebakaran dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi juga tahu-tahu anaknya menjadi anak yang menguras harta orang tuanya, atau istrinya menguras harta dia, dan seterusnya. Ada saja, ya. Sudah anaknya barangkali minta uang buat daftar ulang, diberikan, ternyata dibelanjakan yang lain, minta lagi daftar ulang. Lu kemarin, oh ya kemarin hilang Pak, ya. Kemudian nanti ada lagi masalah, ternyata ada barangkali contoh rumahnya bermasalah, rumahnya bocor, ketika ditambal sana yang bocor, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh Allah Subhanahu wa taala ingin menghabiskan harta pemakan riba. Atau yang kedua, kata Syekh Utsaimin, muhqun ma'nawi, menghancurkan secara maknawi, secara kiasan, secara tidak nampak. Beliau mengatakan al-malu indahu yakisun akyasan lakinnahu kal faqir.
dia punya banyak harta, tapi Allah jadikan dia seperti orang fakir. Hartanya dipegang oleh Allah, tapi nggak bisa dinikmati. Hartanya dipegang tetapi tidak bisa dia nikmati. Hal yuqalu inna hadha indahu mal? Apakah dikatakan orang seperti ini punya harta? Enggak. Orang punya harta itu dia pegang hartanya, dia kuasai, plus dia bisa belanjakan sesuai dengan kebutuhannya. Ini dia pegang harta tetapi nggak bisa dia belanjakan. Dan beliau mengatakan di sini, li'anna malahu 'indahu bil aqyas yaddakhiruhu liwarathati. Dia punya harta tapi Allah jadikan dia bakhil. Jadikan dia bakhil. Dia kumpulkan sampai mati, kemudian hartanya untuk siapa? Ahli warisnya. Apakah ini dikatakan orang kaya? Orang yang punya harta? Tidak. Ya, dia hanya mengumpulkan saja, mengumpulkan kemudian ditinggal mati. Ini adalah dua bentuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghapuskan harta yang dihasilkan dari ar-riba. Dan Allah mengatakan wa yurbis shadaqat. Dan Allah mengembangkan harta sedekah. Mengembangkan harta sedekah. Sedekah yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini akan berkembang. Bahkan Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Ya, permisalan harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu seperti sebuah biji yang tumbuh, ya, menumbuhkan batang, kemudian batang itu ada 7 ranting dan setiap ranting ada 100 buah. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka akan mendapatkan pahala mereka di sisi Allah dan tidak ada kekhawatiran dan kesedihan bagi mereka. Beliau mengatakan di sini ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu pada ayat setelah ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang ada. Ini pernah kita bahas kemarin. Allah menyebutkan takwalah kepada Allah. Bukankah dalam ketakwaan itu juga termasuk meninggalkan riba? Karena ketakwaan adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bukankah sudah termasuk larangan untuk makan riba? Iya. Tapi Allah sebutkan berikutnya secara spesifik. Allah katakan bertakwalah dan tinggalkan sisa-sisa harta riba. Menunjukkan di sini, ya, menunjukkan di sini apa? Bahwasanya perkara riba adalah perkara harta. Dan perkara harta ini perkara yang sulit bahkan kaum muslimin untuk mengalahkannya. Bahkan di saat dia sudah faham, dia sudah berjalan meninggalkan riba, bisa jadi ketika terkena musibah atau kekurangan harta, dia kembali lagi ke jalan yang lama. Allah mengatakan wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, jika kalian memang benar-benar bertakwa. Kemudian Allah mengatakan pada ayat berikutnya fa illam taf'alu, jika kalian tetap melakukannya atau tidak mengindahkan ancaman Allah ini, Allah mengatakan fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Umumkanlah perang. Bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman yang keras. Umumkan perang kepada orang yang masih makan harta riba. Kemudian Allah mengatakan wa in tubtum,
jika kalian sudah taubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian modalnya saja, silahkan diambil modalnya saja. Apabila dia sebagai peminjam, maka jangan ditagih harta ribanya. Boleh kita menagih modalnya saja. Kalau kita, mohon maaf, sebagai pemilik harta ya tadi. Kalau pemilik harta, maka silahkan ditagih apa? Modalnya saja. Kalau dia sebagai peminjam, maka bagaimana caranya dia bernegosiasi supaya untuk mengembalikan pokok hartanya saja. Jelas ya? Kalau kita sebagai peminjam, barangkali sudah terkena pinjaman, barang ini minjam 1 juta, sudah ada riba 1.500.000. Kita harus mengembalikan. Dan kita posisinya sedang taubat dari harta riba. Maka usahakan negosiasi untuk mengembalikan pokok hartanya saja. Karena yang 500 itu adalah harta yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harta riba. Dan kalau kita mengembalikan, kata Nabi SAW, akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi kulluhum sawa. Pemakan riba, yang meminjamkan, yang menulis, dan yang menyaksikan semuanya sama. Semuanya sama. Maka usahakan di awal kita negosiasi dulu dengan mengatakan saya mengembalikan modalnya, sesungguhnya ini adalah harta riba, sebutkan. Tapi kalau bersikeras ya sudah, apa boleh buat. Kalau bersikeras ya sudah, apa boleh buat. Kita sudah berusaha di awal dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fa illam taf'al wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Ya. Janganlah kalian berbuat zalim atau menzalimi. Berbuat zalim adalah sebagai siapa? Sebagai peminjam, dan menzalimi sebagai pemilik harta yang meminjamkan. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila seseorang tersebut, orang yang meminjam, dzu usrah, memiliki kesempitan harta, belum bisa mengembalikan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fanadhiratun ila maisarah. Maka hendaknya kalian menunggu sampai waktu yang longgar. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Allah kepada kita jika kita adalah sang pemberi pinjaman. Kalau yang kita berikan pinjaman itu mengalami kesulitan, belum bisa mengembalikan, kata Allah, fanadhiratun ila maisarah. Maka longgarkan waktunya, tunda sampai waktunya benar-benar dia bisa bayar hutang. Dan kata Nabi SAW, selama uang kita hutangkan kepada seseorang, maka setiap harinya kita dihitung oleh Allah sedekah sebesar uang yang kita hutangkan tadi. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya akad hutang itu sifatnya apa? Ta'awun. Sifatnya adalah ta'awun, saling membantu. Bukan sifatnya adalah mencari keuntungan. Maka kalau kita ketahui sifat ini, kita cek sebelum kita menghutangi orang. Kita hendak membantu, bukan sedang ingin mencari keuntungan, atau bukan sedang ingin mencari nama. Tidak, kita ingin membantu. Namanya orang membantu, yang harus dia perhatikan adalah kebutuhan dirinya sendiri. Sudah cukup atau tidak? Ya, keluarganya bagaimana? Kalau sudah aman, silahkan mau membantu orang lain. Karena resikonya orang yang menghutangi itu uangnya apa? Tidak kembali. Resikonya seperti itu. Tidak boleh mengadakan denda, tidak boleh mengadakan yaitu tambahan di akad awal, tidak bisa. Kemudian Allah mengatakan, wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi jika kalian sedekahkan
Jika ada orang yang berhutang kemudian kesulitan untuk mengembalikan, sekalian sedekahkan harta kalian, fahuwa khairul lakum. Yang demikian adalah lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi kalian. Syekh Utsaimin menyebutkan di sini, in kana mu'siran wa 'arafta annahu mu'sir tasaddaqta alaih. Ya. Jika engkau mengetahui seseorang itu mengalami kesulitan hartanya, tidak bisa mengembalikan hutang kepadamu, kemudian engkau bersedekah kepada dia, yaitu membebaskan hutangnya dengan mengatakan, ya fulan anta mu'sirun wa qad abra'tuka min dainika hadha khairul lak. Kau mengatakan, wahai si fulan, sudah bebas saja hutangnya, maka ini adalah yang terbaik. Nah, tafadhal dan dulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian sedekahkan harta kalian kepada orang yang kesulitan untuk membayar hutang, maka ini adalah yang terbaik. Allah katakan yang terbaik. Ingat ya. Tapi bagaimana ketika kita menyikapi ayat ini? Ya Allah Ustaz, ya banyak utangnya sama ana, masa langsung sedekahkan? Ya. Kata Syekh Utsaimin, beliau ingin menyadarkan dari ucapan seperti ini, wa idza kana khairal lak faf'alhu. Kalau Allah sudah mengatakan itu lebih baik bagimu, maka lakukan. Ya. Tentu hal ini berdasarkan atas kebutuhan kita sudah selesai. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita memang membutuhkan uang itu beda lagi. Tapi kalau kita sudah diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekahkan, maka itu jauh lebih baik. Beliau menyinggung, kharajta min batni ummik, engkau keluar dari perut ibumu, wa ma'aka alf kais dhahab wa alf thawb, apakah engkau memiliki 1000 kantong emas atau 1000 kantong perak, atau engkau bahkan memakai alas kaki? Tidak kan? Tidak. Ya, beliau mengatakan engkau keluar dari perut ibumu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki baju dan lain sebagainya. Siapa yang menjamin kehidupanmu semua? Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ketika engkau bersedekah engkau melihat sudah pakai baju ini, bahkan sudah kenyang? Dalam perbandingan, jika dibandingkan dengan kondisi masih bayi, masih lebih baik mana? Lebih baik sekarang. Akankah kemudian engkau berpikir bahwasanya tidak mau bersedekah? Sekali lagi, jika memang kondisinya apa? Longgar. Kondisinya longgar, maka bebaskan. Itu jauh lebih baik. Ingat ayat yang pertama tadi ada hubungannya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah meluluh lantakkan harta riba, tapi mengembangkan apa? Sedekah. Kalau orang orientasinya yang berkembang riba, keliru. Yang berkembang adalah sedekah, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyedekahkan harta kita jika sang peminjam harta tersebut mengalami kesulitan. Kemudian akhir ayat atau akhir deretan ayat yang membahas tentang riba, Allah mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ya, waspadalah kalian, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada hari yang nanti kalian dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian nanti semua akan dibalas sesuai dengan yang dia lakukan di bumi, di dunia dulu. La yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah al-kabiratus sabi'ah, dosa besar yang ketujuh, yaitu aklur riba. Jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Naam.
untuk menjalankan usaha untuk rental mobil. Ya benar dia dikasih cuma 5 juta. Setahun mobilnya hilang. Terus dia minta ganti uangnya 1 juta. Karena itu pinjaman. Dia kata betul pengadilan. Pinjamannya sebenarnya bisa berlaku. Jadi kan terlibat. Sama-sama tidak tahu kan ini. Ini berarti akadnya syirkah bukan pinjaman. Bagi hasil. Enggak, jadi uangnya dijalankan. Bagi hasil berarti. Menjalankan modal. Ada pemodal, ada pengelola berarti. Berarti syirkah, mudharabah bagi hasil, bukan pinjaman. Nah, terus Terus mobilnya hilang. Dia tidak ada duit 100 juta. yang menghilangkan si pengelola. Iya, saya bakal kabur. Taib. Di dalam akad mudharabah, akad bagi hasil, perlu diketahui, pertama adalah jelas di akad yaitu persentase keuntungan dan tidak statis, tidak tetap. Jadi kalau rugi juga dihitung. Prakteknya ya si pemodal ketika terjadi kerugian maka uangnya berkurang atau habis konsekuensinya. Adapun pengelola jika terjadi kerugian maka dia rugi tenaga dan waktu. Ya, dia tidak mengembalikan uang pemodal jika memenuhi 2 syarat. Di dalam kerugiannya tidak ada unsur meremehkan atau unsur kezaliman. Maksudnya apa unsur meremehkan? Contohnya rental mobil tadi. Si pengelola meletakkan mobil pada garasi, contohnya di garasi, yang secara adat setempat orang menyimpan mobil ya di garasi dan dia sudah mengunci, semuanya sudah safety, sudah beres semuanya, hilang. Atau mungkin mobilnya terbakar, atau mungkin atapnya ambruk sehingga mobilnya rusak, maka yang demikian dia tidak mendapatkan beban untuk mengembalikan uangnya. Ini adalah kerugian murni, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika dia menaruh mobilnya di pinggir jalan, contohnya, padahal dia punya garasi, dia meletakkan di pinggir jalan yang dia tidak bisa jamin keamanan sesuatu di pinggir jalan tadi, ini masuk dalam meremehkan. Apabila terjadi kehilangan dia harus ganti. Apabila terjadi kehilangan si pengelola harus mengganti. Kenapa? Meremehkan. Jelas ya? Atau yang kedua, kezaliman. Memang dia membuat tipu daya, membuat makar bagaimana mobil ini supaya teranggap hilang. Maka dia tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti dia harus mengembalikan. Adapun jika tidak terkena 2 syarat ini, yaitu murni itu adalah kecelakaan, murni itu adalah bencana, maka itu adalah terhitung rugi yang dia tidak harus mengembalikan uangnya. Ya, ini berlaku untuk seluruh usaha juga. Jika sang pengelola menjalankan usaha tadi dengan meremehkan, kemudian terjadi kerugian, harus kembalikan. Ya, harus mengembalikan. Wallahu a'lam. Nah, Tuntutannya itu ini pinjaman. Jadi kalau pinjaman bisa tuntut ke polisi. Gimana? Berlaku enggak? ya itu salahnya dia. Kenapa tidak menjelaskan akad secara jelas dan tertulis? Akad ini pinjamankah atau bagi hasilkah? Dia salah di situ. Namanya orang salah ya konsekuensinya bisa rugi ya. Nah, wallahu a'lam. Ya, silakan. Awalnya dia pinjem bank untuk keperluan, berarti jelas berbunga ya. Nah, terus
Orang lain berarti. orang lain atau keluarganya atau kerabatnya. Nah, apakah si yang menolong tadi, yang akan melunasi utang tersebut hanya membayar pokoknya saja dan sisanya tak mungkin untuk paham dengan Iya. Jadi permasalahan riba ini yang haram itu tambahannya. Yang haram yang dimurkai oleh Allah adalah tambahannya. Siapapun orangnya yang ingin menyerahkan uang itu, mengembalikan uang hutang itu, hendaknya dia untuk negosiasi menyerahkan apanya? Modalnya saja. Modalnya saja. Wallahu alam, kata beberapa teman yang bergerak di bidang itu, sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Hanya saja dari pihak bank, wallahu alam, yang memang punya tim untuk merekayasa sepertinya nggak bisa. Ini adalah beban Anda, padahal sebenarnya tidak. Ya, wallahu alam. Ada teman-teman yang bergerak di bidang itu mengatakan bisa untuk diusahakan dikembalikan modalnya. Biasanya yang pakar-pakar hukum tahu. Kenapa? Tidak bisa. Kalau seandainya tidak bisa. Kalau seandainya tidak bisa, ya sudah, apa boleh buat. Ya, berarti dia dalam kondisi dipaksa, namanya di dalam hukum kaidah fikihnya mukrah. Dia dipaksa. Tidak, insya Allah tidak. Jika selama dia memang sudah mengusahakan negosiasi untuk membayar pokoknya, kemudian tidak bisa, apalagi diiringi dengan ancaman-ancaman, maka dia hukumnya hukum mukrah, orang yang ditindas. Maka orang yang ditindas itu termasuk hukum darurat, dan hukum darurat bisa menghalalkan sesuatu yang dilarang. Ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Dengan syarat dia kemudian membayarnya, ini saya dipaksa. Hati saya sebenarnya menolak. Hati saya sebenarnya menolak. Dipaksa bagaimana? Apa boleh buat? Dan hukum mukrah memenuhi 3 syarat. Dia harus cek apakah dia statusnya seperti mukrah beneran atau enggak. Mukrah itu orang yang ditindas. Yang pertama, yang menindas harus lebih kuat daripada yang ditindas. Yang kedua, dia prediksikan secara prasangka terbesarnya, ancaman pada sang penindas ini akan dijalankan ke saya. Ini bukan gertak sambal nih orang, ini beneran. 2. Yang ketiga, seandainya ancaman tersebut sampai kepada dirinya, dia memprediksikan kondisi saya lebih buruk dari sebelumnya, maka dia hukumnya mukrah. Jelas ya? Contohnya ada seorang mengacungkan senjatanya, pistol barangkali, kepada orang yang bertangan kosong, ditodong. Berarti masuk yang pertama atau tidak? Sang penindas lebih kuat dari yang ditindas. Kedua, ini orang terlihat yang ditindas, pelatuk sudah siap ditembakkan, dan dia tahu ini orang nggak main-main, ini beneran ini. Berarti masuk yang kedua. Kalau dia seandainya sampai tahu, saya tahu ini pistolnya nggak ada isinya, maka gugur hukum kedua, maka tidak jadi sebagai orang yang tertindas. Yang ketiga, dia memprediksikan, ini kalau saya ditembak, kondisi saya lebih buruk dari sebelumnya, maka lakukan apa yang diminta orang tersebut, boleh. Ya, dengan syarat 3 tadi. Ya, yang aneh itu ketika ada seorang suami, ya, kenapa Anda membiarkan istri Anda safar tanpa mahram? Saya diancam, Ustaz. Loh, apakah berhukum mukrah antum orang yang ditindas? Syarat pertama apa tadi? Sang penindas harus lebih kuat dari yang ditindas. Istri lebih kuat dari suami? Ganti aja kakaknya, namanya
Di KSK itu, kakak itu kepala keluarga siapa? Ya, gitu. Kalau terus setelah dibayar dia utang mati utang dan itu terus berlanjut dan Wa man 'ada. Berarti dia meremehkan hukum Allah. Kata Allah, wa man 'ada fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Umumkan perang. Kata Allah, kalau barang siapa yang masih melakukan praktek riba sementara dia sudah tahu, kata Allah, umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Maka jangan ditolong lagi. Jangan ditolong lagi. Ya. Itu adalah sesuatu hal yang terlarang. Menolong orang yang kita sudah tahu dia akan melakukan maksiatnya lagi, nggak boleh ditolong. Supaya kalau kita menolong dia berbuat maksiat lagi. Ini nggak boleh ditolong seperti ini. Ya. Nah. terus yang kedua tadi berkaitan dengan pinjaman kalau seseorang memberikan waktu maka yang dibebaskan ternyata lebih baik diikhlaskan atau tidak. Nah, kalau ada seorang peminjam misalkan meminjam itu pinjam uang 1 juta dan meminta pinjam waktu dan kita memberikan, itu lebih baik memberikan pinjam waktu ataukah membebaskan dengan ini tadi itu satu yang intinya adalah seperti memberikan sodakoh secara terus menerus begitu apakah bebaskan dan Nah, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Tadi Allah mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila ada kesulitan oleh sang pembayar hutang, belum punya harta dia, kata Allah, tunda sampai waktu dia mudah membayar harta. Selama menunda waktu ini, kita dihitung apa? Sedekah tiap harinya. Bagus atau tidak? Kata Allah, wa antas saddaqu khairul lakum. Kalau bersedekah lebih baik, berarti lebih baik dari bersedekah setiap harinya sejumlah uang yang kita pinjam, lebih besar dari itu. Kalau sedekah bisa dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Nah, wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.